paparan Anda itu kan luar biasa. Jadi memberikan sebuah edukasi dan pembelajaran yang sangat sangat istimewa bagi teman-teman. Karena selama ini konsentrasi dakwah saya salah satunya di situ, Gus. Karena saya melihat di mana saya tidak perlu menyebut orang ya, ataupun kelompok-kelompok tertentu, kok begitu mudah teman-teman itu menyampaikan dakwah, tapi kemudian tidak mencerminkan semangat Islam. Di mana saya sangat sepakat dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Najib tadi, bahwa parameter Islam itu yaitu tadi rahmah dan kasih sayang itu sendiri. Kira-kira ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama bagi umat Islam untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian? Kalau saya pikir umat Islam itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan problemnya. Tapi bagaimana dalam konsep bernegara? Kalau umat Islam saya yakin, karena kita kan setiap ada persoalan, setiap ada jawaban, kita pasti menemukan jawaban. Entah itu melalui Quran ataupun hadisnya, ataupun melalui pendapat-pendapat ulama-ulama kita gitu ya. Dan pasti kita bisa menyelesaikan persoalan. Tapi bagaimana kalau kemudian ini menyangkut konteks berbangsa dan negara? Karena kepentingan mereka ini kan begitu renyah ketika dibungkus dengan nama Islam. Gitu loh, Gus. Ya. Kalau dibungkus dengan kata yang lain agak kurang nih, Gus. Ya. Agak kurang krenyes kata kawannya. Tapi ketika dibungkus dengan agama, ini kan sebuah tawaran istimewa gitu loh, Gus. Iya, yang jelas upaya-upaya menyeret agama menggunakan teks Al-Quran, menggunakan hadis untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kriminal, itu kan yang jelas adalah satu penyimpangan. Tidak mungkin agama memotivasi atau memerintahkan orang melakukan itu. Jadi di sini sebetulnya kita bisa tahu bahwa yang salah bukan Al-Quran, yang salah bukan hadis, yang salah itu adalah penafsiran manusia. Kalau Al-Quran itu sudah pasti benar sumbernya wahyu, tapi pemahaman Anda itu kan belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Subjektif. Ya. Subjektif betul. Jadi nah terkait persoalan kebangsaan sendiri kan sebetulnya kita beruntung karena di dalam hukum Islam sebetulnya masalah siasah itu adalah masalah yang sangat fleksibel karena tidak ada sistem politik yang baku yang harus kita ikuti atau yang harus diterapkan secara bulat-bulat. Ya, baik. Bukti bahwa di Islam tidak ada sistem politik yang baku itu ya ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat bermusyawarah. Itu menunjukkan bahwa memang di situ tidak ada nas, itu petunjuk terkait satu bentuk negara, sistem politik. Artinya memang orientasi politik dalam Islam itu ya kemaslahatan. Makanya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maka sejauh membawa kemaslahatan maka itu adalah Islam itu. Maka itu ada ulama yang mengatakan sejauh di mana itu ada maslahat maka disitulah Islam. Itu. Dan kemudian terkait prinsip-prinsip secara umum sekalipun Nabi mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama adalah kemudahan, yasiru wala tu'asiru. Jadi intinya sejauh sistem kemaslahatan, sejauh sistem politik membawa kemaslahatan tidak perlu dipertentangkan. Dan kita di Indonesia sudah punya sistem politik yang kita pilih dan kita sepakati dipilih oleh para pendiri negara, disepakati berdasarkan perjanjian bersama dengan elemen-elemen bangsa yang lain pada saat itu. Dan perjanjian ini kan harus ditepati, harus dijaga ya, dalam karena perintah untuk melaksanakan janji itu kan itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Nah kemudian Nabi sendiri sebetulnya pada saat membentuk negara Madinah pun Nabi tidak pernah secara formal mengatakan bahwa negaranya adalah negara Islam. Betul. Dan kemudian dusturnya atau undang-undangnya adalah Al-Quran, hadis kan tidak pernah. Justru Nabi membuat satu nomenklatur politik baru yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu tentu bukan disusun oleh Tuhan tapi langsung oleh manusia sendiri. Iya, sama seperti kita punya Undang-Undang Dasar dan kita punya Pancasila hari ini. Dan kemudian juga bahkan Piagam Madinah bukan disusun oleh
nabi pribadi, tetapi ditandatangani oleh semua elemen yang hidup di Madinah pada saat itu. Kesepakatannya Kesepakatan. Ada Yahudinya, betul, ada Nasraninya, ada Majusinya, ada orang musyriknya, ada suku-suku yang hidup di Madinah pada saat itu. Jadi nggak ada persoalan. Tidak harus suatu negara itu diformalkan, misalnya dideklarkan sebagai negara Islam atau khilafah misalnya. Khilafah sendiri juga terminologi yang tidak dikenal di masa Nabi, gitu. Karena khilafah itu kan sistem pengganti, yang baru lahir setelah Nabi wafat. Makanya Abu Bakar disebut khalifah. Khalifah artinya pengganti, karena Abu Bakar adalah khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ya. Bagaimana mungkin sistem khilafah itu sudah ada di masanya Nabi, mau ganti siapa? Pada saat itu kan baru ada setelah Nabi wafat, dan itu sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihad, melihat yang paling maslahat. Makanya Abu Bakar ditunjuk melalui proses baiat, Umar ditunjuk melalui istikhlaf, penggantian oleh Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar. Kemudian Utsman ditunjuk melalui proses musyawarah, alul hali wal aqdi. Kemudian, jadi kalau kita lihat proses transisi kekuasaan ini tidak ada sistem yang paten dan baku. Betul. Artinya semuanya ijtihad dikembalikan. Jadi sekarang nggak ada alasan, kalau bagi saya nggak ada alasan umat beragama, apalagi Islam, untuk mempersoalkan sistem negara kita ini. Dan lagian sesuai definisinya para ulama di dalam kitab-kitab siasah syariah, seperti di Ahkam Sultaniyahnya Imam Mawardi misalnya, dikatakan yang disebut Darul Islam itu apa? Darul Islam adalah negara di mana umat Islam mampu melaksanakan ibadah di negara tersebut. Dengan definisi inilah kemudian NU sejak Muktamar 11 di Banjarmasin tahun 1936 sudah mendeklar, sejak ini belum merdeka, sejak Indonesia ini belum merdeka, sudah ditetapkan sebagai Darussalam. Kemudian elemen yang lain juga begitu, saya kira ada yang menyebutnya Darul Akhi wa Syahadah, ada yang menyebutnya Darul Mistaq. Dan untuk apa kita mempersoalkan sistem kenegaraan, kebangsaan kita yang sudah ada saat ini, sedangkan dalam kondisi seperti sekarang kita mendapatkan kebebasan beragama yang luar biasa. Hampir tidak ada syariat Islam yang nggak bisa diterapkan sebetulnya di negara ini. Kita sholat bisa dengan bebas, kita haji, puasa, kemudian sedekah, intikaf, baca Al-Quran, pengajian, pesantren, nggak ada larangan sama sekali. Kalau ada yang mempersoalkan bahwa ada hukuman yang tidak bisa diterapkan karena pemikiran yang sangat sempit, sedemikian baik kebebasan ini hilang karena misalnya tidak ada hukuman rajam dan potong tangan. Pertanyaannya adalah, rajam itu dasar hukumnya apa? Betul. Dan rajam itu dasar hukumnya adalah ayat asy-syaikhu wa syaikatu farjumuhuma idza zanaya, asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjumuhuma. Nah, tetapi ayat ini kan mansukh. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa mansukhnya bukan hanya sekedar lafzon, tapi juga lafzon wa hukman. Gitu. Sehingga dalam konteks semacam ini sudah masuk persoalan ranah khilafiyah. Gitu. Sama seperti Umar, hukuman potong tangan juga tidak sedemikian kaku. Umar sendiri tidak melakukan potong tangan, padahal beliau adalah khalifah. Umar ini adalah orang yang sangat tegas dalam menerapkannya. Jadi kalau persoalan khilafiyah ini tidak boleh kita memaksakan orang untuk mengikuti pendapat yang kita yakini. Karena khilafiyah itu selama khilafiyah itu adalah hasil ijtihad yang benar, maka itu tidak bisa disalahkan. Apalagi ketika satu hukum itu sudah disahkan sebagai hukum negara. Karena hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa hukuman kriminal tertentu itu adalah misalnya penjara, maka itu yang sah. Betul. Karena harus menghilangkan perbedaan itu sendiri kan. Betul.